Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Kalian sudah siap ya mengikuti pembelajaran hari ini? Tentunya harus tetap semangat belajarnya. Ya, kita bertemu lagi di mata pelajaran akuntansi keuangan. Melanjutkan apa yang sudah kita pelajari kemarin tentang piutang. Jadi pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang penghapusan piutang. Dengan tujuan, setelah kalian mempelajari materi ini, kalian mampu mengidentifikasi penghapusan piutang itu apa dan juga bagaimana melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan metode-metode yang ada. Kita langsung saja masuk ke materi ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian penghapusan piutang. Sebenarnya, penghapusan piutang itu apa ya? Jadi, penghapusan piutang adalah salah satu aktivitas akuntansi yang berupa menghapus atau mengurangi saldo piutang dari pelanggan karena adanya suatu alasan yang dapat menyebabkan kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan karena adanya piutang yang tidak dapat ditagih. Ada beberapa faktor yang menyebabkan piutang dagang suatu perusahaan tidak tertagih, baik dari segi pemilik piutang maupun dari segi pihak yang berutang. Salah satu penyebab tidak tertagihnya suatu piutang dari segi pemilik piutang dagang adalah karena kurangnya usaha penagihan, kurangnya kontrol dari pemberi piutang, dan juga kurangnya seleksi dalam pemberian kredit. Sedangkan dari segi pihak yang berutang, penyebabnya bisa bermacam-macam. Misalnya, pihak yang berutang tiba-tiba mengalami kesulitan keuangan yang bahkan berujung kebangkrutan usaha. Namun pada umumnya, alasan kita melakukan penghapusan piutang yaitu karena pelanggan atau peminjam memiliki kondisi yang menyulitkannya membayar, seperti mengalami kebakaran, kebangkrutan, meninggal dunia, lari ke luar negeri, atau bisa juga tidak dibuatnya kontrak atau perjanjian yang jelas dan juga tidak dilindungi oleh hukum. Piutang yang ada tidak serta-merta langsung dihapus. Jadi, piutang dihapuskan berdasarkan keputusan Kepala Bagian Keuangan setelah dinyatakan tidak mungkin dapat ditagih berdasarkan alasan yang sudah diverifikasi kebenarannya. Setelah mendapatkan persetujuan Kepala Bagian Keuangan, nanti bagian kredit membuat bukti memorial penghapusan piutang sebanyak 3 lembar, yang mana lembar 1 diserahkan kepada bagian kartu piutang untuk dicatat dalam kartu piutang, lembar kedua diserahkan kepada bagian jurnal untuk dicatat dalam jurnal umum, dan lembar yang ketiga diarsipkan di bagian kredit. Nah, setiap perusahaan tentu ingin setiap piutang yang diberikannya dapat terbayarkan. Namun, pada faktanya, tidak semua piutang mampu dikembalikan secara lancar oleh pelanggan. Jadi di sini perusahaan akan berusaha sekuat mungkin agar piutang yang macet dapat kembali dengan lancar atau dilunasi di kemudian hari. Jadi melakukan penghapusan piutang secara terburu-buru juga merupakan hal yang tidak bagus. Sebelum memutuskan untuk menghapuskan piutang yang tidak terbayar atau tidak tertagih, jadi ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Nah, dengan harapan perusahaan mampu meminimalisir resiko kerugian yang dihadapinya dan juga mengusahakan pihak-pihak yang sebenarnya masih berpotensi untuk membayarkan hutangnya di kemudian hari. Berikut ini terdapat pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan suatu perusahaan sebelum melakukan penghapusan piutang. Yang pertama, besarnya nominal piutang. Nominal piutang menjadi hal yang sangat penting karena berapa besar kerugian yang harus ditanggung perusahaan apabila tidak terbayarkan. Nah, secara umum, semakin besar nominal piutangnya, maka semakin kecil pula kemungkinan bagi perusahaan untuk menghapuskan piutang tersebut. Sangat berbeda dengan nilai piutang yang apabila bermasalah sedikit, perusahaan cenderung lebih mudah untuk menerima resiko kerugian. Yang kedua yaitu kondisi keuangan perusahaan. Apabila kondisi keuangan perusahaan tidak dalam kondisi yang baik, di mana bisa diidentifikasi dari tingkat penjualan pada masa tersebut, maka sebisa mungkin perusahaan akan mengejar pihak-pihak atau pelanggan yang bermasalah dalam pembayaran piutangnya. Jadi, perusahaan akan mengupayakan sekuat mungkin agar piutang yang diberikan dapat tertagih. Yang ketiga yaitu kondisi keuangan dari debitur.
Nah, menganalisa kondisi keuangan dari debitur ini juga menjadi salah satu hal yang wajib dipertimbangkan sebelum menghapuskan piutang. Apabila dianalisis bahwa debitur tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan piutangnya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang, maka penghapusan piutang merupakan salah satu pilihan yang terpaksa harus diambil. Nah, yang terakhir yaitu kapasitas. Karena melakukan penagihan piutang yang tidak tertagih ini menjadi salah satu pekerjaan tersendiri yang membutuhkan tenaga, waktu, bahkan juga biaya. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu mengukur seberapa besar sih kapasitas atau kemampuan mereka dalam mengeluarkan sumber daya penagihan piutang yang tidak terbayarkan yang harus mereka lakukan. Selain itu, juga perlu dilakukan perbandingan apakah besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menagih piutang setimpal atau sama dengan besarnya piutang yang akan ditagih. Dan ini menjadikan salah satu tolak ukur apakah penghapusan piutang ini harus dilakukan atau tidak. Secara umum, untuk melakukan penghapusan piutang, ada dua metode pencatatan yang dapat diterapkan, yaitu metode langsung atau direct write-off method dan metode tidak langsung atau allowance method. Metode yang akan digunakan biasanya ditetapkan dan memperhatikan jangka waktu pembayaran atau syarat pembayaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Metode penghapusan langsung disebut juga direct write-off method. Metode penghapusan langsung merupakan metode penghapusan piutang yang bisa dilakukan ketika suatu piutang sudah dipastikan tidak dapat ditagih, atau alasan lainnya adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melakukan estimasi kerugian piutang dengan akurat. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya tidak melakukan perhitungan akan kerugian piutang tak tertagih pada tiap akhir periode pembukuan atau pencatatan keuangan. Namun, kerugian piutang tersebut baru dicatat ketika sudah benar-benar pasti tidak dapat ditagih. Dalam metode ini, kerugian akibat piutang yang tidak dapat ditagih dicatat langsung sebagai beban pada periode saat terjadinya penghapusan piutang. Biasanya, metode ini digunakan oleh perusahaan kecil menengah atau perusahaan yang tidak banyak melakukan penjualan kredit, serta tidak dapat memperkirakan penghapusan piutang atau piutang tak tertagih dengan tepat. Dikarenakan alasan-alasan di atas, perusahaan tidak mengharapkan adanya pembayaran piutang di kemudian hari. Hal tersebut mengakibatkan penghapusan piutang dilakukan dengan metode langsung yang tidak membutuhkan taksiran serta rekening cadangan. Maka, pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung dicatat dalam jurnal umum dengan mendebit akun kerugian piutang dagang dan juga mengkreditkan akun piutang dagang sesuai dengan nilai perkiraan piutang yang tidak tertagih. Serta dalam kartu piutang debitur dicatat sebagai mutasi kredit yang artinya mengurangi saldo piutang. Seperti yang sudah tercantum di situ ya. Nah, berikut ini adalah contoh kasus untuk metode penghapusan piutang langsung. Pada tanggal 20 Juli 2021, PT ABC tidak bisa menagih utang yang sudah jatuh tempo kepada PT Indojaya sebesar 10 juta rupiah karena PT Indojaya mengalami kebangkrutan. Menyadari piutang tersebut tidak dapat ditagih, maka PT ABC mencatat dalam pembukuan bahwa piutang tersebut akan dihapuskan. Maka untuk pencatatan tanggal 20 Juli 2021 dapat kalian tulis bahwa di debit yaitu akun kerugian piutang dagang sebesar 10 juta, lalu di bagian kredit akun piutang dagang sebesar 10 juta. Selanjutnya, untuk mencatat penerimaan piutang yang telah dihapuskan, jika debitur yang bersangkutan menyatakan kesanggupan untuk membayar utangnya, maka piutang yang telah dihapuskan harus dimunculkan kembali. Apabila piutang yang telah dihapuskan diterima pembayarannya pada periode yang sama, maka jumlah piutang yang diterima akan dicatat di debit oleh akun aktiva yang bersangkutan, lalu dikredit akun kerugian piutang dagang, kemudian dalam kartu piutang debitur dicatat sebagai mutasi debit yang mana akan menambah saldo piutang. Sebagai contoh, pada tanggal 20 Juli 2021, PT ABC menghapuskan piutang pada debitur PT Indojaya sebesar 10 juta rupiah karena mengalami kebangkrutan. Namun pada tanggal 25 Juli 2021, PT ABC menerima uang tunai dari PT Indojaya untuk melunasi piutangnya sebesar 10 juta rupiah juga dengan bukti kas masuk nomor 150.
Maka untuk pencatatan tanggal 25 Juli 2021 dapat kalian tulis di debit ada akun kas sebesar 10 juta dan di kredit akun kerugian piutang dagang sebesar 10 juta pula. Nah, sebagai catatan transaksi tersebut tidak perlu dicatat dalam kartu piutang karena piutang PT Indojaya sudah dicatat sebagai mutasi kredit pada tanggal 20 Juli 2021. Next, untuk melakukan pencatatan kesanggupan debitur bersedia membayar utangnya, di sini terdapat contoh kasus, di mana pada tanggal 25 Juli 2021, PT Indojaya datang tetapi hanya menyatakan kesanggupan melunasi utangnya tanggal 2 Agustus 2021. Adanya peristiwa tersebut nanti dicatat dalam kartu piutang PT Indojaya sebagai mutasi debit. Maka untuk pencatatan tanggal 25 Juli 2021 yaitu di debit ada akun piutang dagang sebesar 10 juta. Lalu di kredit ada akun kerugian piutang dagang sebesar 10 juta pula. Nah, apabila piutang yang telah dihapuskan dalam suatu periode namun diterima pembayarannya pada periode berikutnya, nanti jumlah piutang yang diterima akan dicatat di debit dalam akun penerimaan piutang yang telah dihapuskan atau disebut juga dengan bad debts recovered. Itu ya anak-anak untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan metode langsung. Oke, untuk penjelasan metode penghapusan piutang tidak langsung, kita lanjut di next video ya. Jadi, cukup sekian penjelasan materi pada kali ini. Kalian bisa membuka videonya lagi kapanpun itu. Semoga kalian dapat menyimak dan memahami materi kali ini dengan baik. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan ya di tengah pandemi. Dan tetap semangat juga untuk menuntut ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.